Jordi Amat, masih Jordi Amat, melebar ke sisi kanan, ada Alano, Persija berhasil memperkecil ketertinggalan pemirsa melalui Gustav. Tidak masalah jadwal kita harus 2-3 kali away, karena itu juga sudah keputusan dari LIB. Jadi pada dasarnya kita tetap good, kita tetap mempersiapkan pemain. Kalaupun ada keluhan dari pelatih, mungkin karena pelatih tidak tahu. Mas eu tenho que fazer isso aqui, ó. Juro. Qual é a ideia do jogo? Deixar a bola no cara que tá ali, ó. E ele vai dar o quê? Hai Jackmania, kembali lagi di The Pitch, program yang akan mengulas semua cerita menarik tentang Persija. Bersama saya Ermina Rahma, edisi kali ini kita akan membahas perjalanan Macan Kemayoran di bulan September. September menjadi bulan yang penuh cerita bagi Persija. Dari hasil pertandingan yang kurang positif, kembalinya sang bomber Gustavo Almeida ke tim, hingga jadwal pada tandang yang penuh tantangan. Selain itu, akan ada sajian momen-momen eksklusif di balik layar yang bisa kamu saksikan hanya di The Pitch. Bulan September bukan bulan yang mudah bagi Persija. 2 laga tandang dijalani, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Pemirsa, gagal lagi serangan kali ini. Alan Cardoso, Alan melebar, ada Bruno, masih Bruno Tubarai, dan dihalau saja. Bertandang ke Makassar dan Samarinda, Persija hanya mampu mencetak 1 gol dan harus kebobolan 5 gol. Di laga pertama, Persija tampil cukup solid di babak awal. Namun, rapuhnya lini tengah membuat lawan leluasa menekan. Minimnya kreasi serangan membuat Macan Kemayoran jarang mendapatkan peluang bersih. Kali ini harus secara waspada lini pertahanan dari Persija Jakarta. Rizky Eka kirimkan umpan. Selesai pemirsa. Kemenangan perdana yang diraih oleh PSM Makassar justru mengalahkan Persija Jakarta, di mana kekalahan ini menjadi kekalahan pertama Persija Jakarta di musim ini yang terjadi di pekan ke-6 BRI Super League pemirsa. Pertandingan berikutnya menghadapi Borneo FC, Persija sempat menunjukkan peningkatan dengan mencetak gol lewat Gustavo Almeida. Namun, pertahanan kembali jadi masalah. Borneo lebih tajam dalam memanfaatkan peluang dan Persija harus mengakui keunggulan lawan. Peralta, Juan Villa kali ini. Juan Villa lolos di sana. Juan Villa ke Hirose. Juan Villa. Fajar Faturrahman di sana dituju Fajar dan sikat. Dari 2 laga ini, jelas bahwa masalah terbesar Persija ada di transisi bertahan,
dan minimnya kreativitas di lini tengah. Jordi Amat, masih Jordi Amat, melebar ke sisi kanan, ada Alano, Persija berhasil memperkecil ketertinggalan pemirsa melalui Gustavo Almeida, satu sundulan akurat, kita lihat, umpan juga yang luar biasa, dan langsung menuju pada Gustavo Almeida, masuk itu bola. Meskipun terlambat, tapi paling tidak Gustavo Almeida bisa mencetak gol, mengeksekusi umpan yang didapat di kotak penalti, dan ini memang adalah bolanya bagi Almeida dengan kemampuan dia melakukan heading. Ketika Alano bisa memberikan umpan manja dan Almeida melakukan finish yang diperlukan untuk memperkecil ketertinggalan bagi timnya. Selesai pemirsa. Begitu tegang pertandingan, begitu tinggi intensitas, Borneo bahkan unggul 3-0 terlebih dahulu. Persija berhasil memperkecil tapi tidak mampu menolong untuk bisa menyamakan kedudukan karena waktu semakin tipis. Lewat sebuah gol yang diciptakan oleh Gustavo Almeida di menit-menit akhir. Meski hasil di bulan ini belum sesuai harapan, masih banyak waktu bagi Persija untuk bangkit di bulan berikutnya. Masih Jordi Amat, melebar ke sisi kanan, ada Alano, Persija berhasil memperkecil ketertinggalan pemirsa melalui Gustavo Almeida, satu sundulan akurat, kita lihat, umpan juga yang luar biasa, dan langsung menuju pada Gustavo Almeida, masuk itu bola. Meskipun terlambat, tapi paling tidak Gustavo Almeida bisa mencetak gol. Satu kabar baik di bulan September, sang bomber asal Brazil Gustavo Almeida akhirnya kembali ke lapangan setelah absen pada awal musim karena cedera. Gustavo sudah dimainkan ya, dan Witan juga masuk menggantikan Raihan Hanam. Debut comeback Gustavo dimulai saat melawan PSM Makassar. Meski belum mencetak gol, kehadirannya memberi warna baru di lini serang Persija. Dan di laga berikutnya melawan Borneo FC, Gustavo langsung membuktikan ketajamannya dengan mencetak satu-satunya gol Persija. Kondisi saya bagus. Só que agora estamos entrando num detalhe que Jadi kita masuk di tempat titik sekarang ini. quando a gente estiver no campo está 100% como os outros atletas. Kalau saya masuk di lapangan, saya sudah 100% seperti pemain lain. Saingan di lini depan ada Maxwell, Alano, Bruno Taubaro. Kalau di agora tem Isso é normal. tudo normal untuk saya. Eu vou trabalhar com Saya kasih biasa para ajudar os companheiros lá dentro do campo, como sempre fiz. untuk saya bantu teman-teman saya di dalam lapangan seperti saya lakukan. A gente está treinando, está trabalhando, a decisão é sempre da comissão. Saya kerja keras, pasti saya tunggu dari tim pelatih bagaimana lah. Quando eu tiver 100% e o professor Maurício optar por mim, eu vou estar para ajudar. Kalau saya sudah 100%, kalau Coach Mauricio ambil opsi untuk saya bantu di dalam pertandingan tersebut, saya akan siap. Gustavo,
para fans menyebut jika lini depan Persija udah mantap lah, kayak ada Maxwell, Alano gitu. Dengan kembalinya kamu akan lebih gahar lagi, gimana? Aqui internamente, nós três, a gente conversa bastante. Kita internal, kita bicara bersama pasti itu pemain di depan. E a gente espera que esse trio dê muito certo ao longo da temporada. Yang saya mau itu bertiga itu main, saya sama mereka, itu jadi sukses total di dalam liga ini. Gustavo, musim ini Persija menargetkan gelar juara. Kamu melihat klub-klub mana saja yang jadi pesaing Persija untuk musim ini? Olha, sinceramente a liga esse ano está muito forte. Jadi dalam liga ini, saya mau jujur, dalam liga ini kuat sekali liga ini. Então internamente aqui a gente procura focar no nosso trabalho dia após dia. Jadi kalau kita di sini internal kita fokus kita. E todo jogo pra gente é uma final, não importa o adversário. Jadi setiap pertandingan itu jadi final, tidak pikir siapapun lawan, kita harus lawan. Então aqui pra gente, nós somos o time forte, como sempre. Jadi kita pikir kita yang time kuat, dan kita yang mau jadi bagaimana ke depan. Wah. Kehadiran Gustavo menjadi harapan besar bagi Persija. Ia bukan hanya penyerang murni, tapi juga pemain yang bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya. Kembalinya Gustavo bisa jadi kunci kebangkitan Macan Kemayoran di bulan berikutnya. Kita harus 2 atau 3 kali away, karena itu juga sudah keputusan dari LIB. Jadi pada dasarnya kita tetap good, kita tetap mempersiapkan pemain. Kalaupun ada keluhan dari pelatih, mungkin karena pelatih tidak tahu. Salah satu tantangan terbesar Persija di awal musim adalah jadwal padat laga tandang. 4 pertandingan tandang secara beruntun tentu menguras fisik dan mental para pemain. Selain performa di lapangan, Persija juga menghadapi tantangan besar dari jadwal kompetisi. 4 laga tandang beruntun harus dijalani Macan Kemayoran di awal musim. Bagi sebuah tim, jadwal seperti ini bukan hanya menguras fisik, tapi juga mental. Perjalanan jauh, adaptasi dengan stadion lawan, hingga tekanan dari supporter tuan rumah menjadi beban tambahan yang harus dihadapi. Pelatih Persija, Mauricio Souza, sampai berkomentar dan menilai jadwal ini kurang ideal bagi Persija. Eu tenho a falar que é um absurdo jogar 4 jogos fora de casa. Jadi saya mau bicara itu tidak masuk akal kita main 4 pertandingan di luar langsung. Vocês sabem me dizer se alguma outra equipe vai fazer 4 jogos fora de casa? Kalian bisa bicara sama saya, kalian tahu ada 4 tim di liga ini bikin 4 pertandingan langsung di luar? Eu não sei. Saya tidak tahu. Mungkin Só a gente vai fazer 4 jogos fora de casa. Cuma Persija yang bikin 4 pertandingan di luar kandang langsung. Fazer o quê? Jadi bagaimana? A gente vai pegar o Borneo, pegamos Kita o Makassar lawan fora, Borneo, sudah lawan Makassar, kita Borneo nanti. que é uma equipe muito forte. Yaitu tim yang kuat, kalian Vamos tahu. pegar o Borneo fora, Kita dapat Borneo que é yang outra kuat. equipe muito forte. Dia kuat juga. Vamos pegar o Percebaia fora, Kita Persebaya juga. que é outra equipe que briga por título. Tim itu yang juga dia rebutan juara E vamos juga. pegar o Madura Então em kita Pamekassar dapat- às 3h30 da tarde. Kita ambil lawan Madura jam 3.30 di Pamekasan. Tu acha que tá fácil nossa tabela? Jadi bagaimana pikir kita mudah itu jadwal kita. Viagens cansativas, Kita juga capek kan kalau berangkat kemana untuk 4 main. jogos fora, 4 pertandingan di luar, mas a gente tem que ganhar, né? tapi kita harus menang. Se a gente não ganhar, a gente vai sofrer crítica. Tapi kalau kita tidak menang, kita pasti dikritis. É isso, eu realmente não entendo, Saya tidak mengerti, mas fazer o quê? tapi bagaimana lagi? Nós temos que jogar. Kita harus main ya kan? Kita harus jalankan.
Manajemen Persija melalui manajer tim, Ardi Cahyoko, menegaskan bahwa jadwal ini sepenuhnya sudah diatur oleh operator liga dan Persija menghormati apa yang sudah dijadwalkan dari awal kompetisi tersebut. Soal jadwal, saya rasa kita sebagai salah satu tim di Liga Profesional Indonesia tentunya tidak masalah jadwal kita harus 2 atau 3 kali away, karena itu juga sudah keputusan dari LIB. Jadi pada dasarnya kita tetap mempersiapkan pemain. Kalaupun ada keluhan dari pelatih, mungkin karena pelatih tidak tahuan pelatih, dan tentunya mereka tidak biasa dengan ritme ataupun traveling yang begitu jauh. Jadi mungkin keluhannya ya wajar lah. Persija harus menghadapi tantangan ini dengan penuh kepercayaan diri. Rotasi pemain, menjaga kebugaran dan fokus di setiap pertandingan akan menjadi kunci. Jika mampu melewati jadwal berat ini, Persija justru bisa menguatkan mental untuk terus melaju di jalur juara. Persija! Tak hanya di lapangan, banyak cerita menarik yang terjadi di balik layar. Dari momen-momen lucu saat latihan, kebersamaan pemain di perjalanan laga tandang, hingga momen-momen emosional yang jarang terekam kamera. Bola bukan hanya tentang apa yang terjadi di atas lapangan. Ada banyak kisah lain yang terjadi di balik layar. Di bulan September ini, kamera The Pitch menangkap berbagai momen eksklusif. Mulai dari candaan pemain saat latihan, hingga momen emosional setelah hasil yang mengecewakan. Ada pula momen persahabatan yang erat, ketika para pemain saling menyemangati dan menenangkan satu sama lain. Semua ini menunjukkan bahwa sepak bola adalah tentang rasa kebersamaan, perjuangan, dan emosi yang menyatu di dalam tim. Eu sabia! Bom dia! Bom dia!
terminar. Jangan sampai ini. Bola satu percaya yo. Yo waktu. Doa selesai. Gua Persija! Vai ter mais chance, sabe? Bora. Eu sou desse tipo, porque permainan bagaimana gitu. Nós jogamos 45 minutos, 48, sama main 45 atau keluar itu gol dari mereka. Por que está 45 minutos? Karena bisa dipressionar. Karena kita 45 menit itu. E quando a gente perde a bola à frente, kalau kita kalah bola di depan, a gente deixa de reagir imediatamente, já que dá reafilia, mas eu tenho que fazer isso aqui, ó. Masuk itu pintunya. O que eu quero? Só a ideia do jogo. Mas ini kalau kita mau, kita mau, kita main bagus di babak pertama, babak kedua kita tembak lagi untuk bisa kembali kedua skornya. A gente já tomou gol, não tem como mudar isso. Kita sudah kebobolan, tidak bisa ganti lagi, kita bikin lagi gol. Junto a gente tem como fazer mais Tapi kalau kita gol, ayo. Desespero, mano. O gol vai sair. Kita buru-buru gol ini. Mulai babak kedua mantap tuh. Udah mulai. Berdoa selesai. Gua Persija! Bang, kanan! Ayo, pemain ayo. Itulah tadi rangkuman perjalanan Persija di bulan September. 2 kekalahan memang bukan hasil yang diharapkan, tapi kembalinya Gustavo dan semangat tim memberi harapan besar untuk bangkit di bulan berikutnya. Terus dukung Macan Kemayoran, karena perjalanan musim masih panjang. Sekian The Pitch kali ini, saya Ermina Rahma. Jangan lewatkan keseruan lainnya hanya di program The Pitch episode berikutnya. Gue Persija, gue champion.